Sampai hari ini masih ada beberapa orang dari kita yang tetap saja merasa malu saat dipanggil Nyafar. Sepertinya itu momok atau aib yang harus disimpan rapat-rapat, jangan sampai terbongkar. Pergi 2, pulangnya 7. Selain berkebun, juga beranak cucu. Kedengarannya menyakitkan, tapi juga aneh dan terasa lucu. Segitukah buruk Nyafar dalam pandangan mereka? Mari dengarkan agar jangan lagi terbuka ruang untuk menerka-nerka. Nyafar memang bukan definisi baku yang tersedia di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia adalah bahasa lokal yang merujuk pada satu desa. Hanya satu desa. Itulah Desa Adaud. Pengertian Nyafar secara umum adalah pemukiman petani untuk mendukung aktivitas warga setempat dalam berkebun juga melaut. Jarak Nyafar dengan desa setempat relatif jauh. Dapat ditempuh menggunakan kendaraan laut seperti perahu, kapal motor, ataupun ketinting. Misalnya saja Nyafar Angguar Mas, Nyafar Turim Tubun, Nuyanat, dan yang lainnya. Ada juga Nyafar yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan darat karena sudah terbukanya akses jalan raya. Misalnya Nyafar Adaud Tubun, Nyafar Buri, Timur, dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit juga masyarakat yang memilih untuk berjalan kaki ke Nyafar mereka. Jarak tempuh yang relatif jauh serta ketersediaan alat transportasi adalah sebab dari sekian banyaknya sebab mengapa orang memilih tinggal berlama-lama di Nyafar. Selain 2 alasan tadi, katanya, tinggal di Nyafar perut kita tidak pernah merasa lapar. Setidaknya itu yang pernah saya dengar. Kehidupan di Nyafar pun berjalan dalam koridor keteraturan karena adanya pengurus-pengurus Nyafar yang memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban dari setiap warga Nyafar. Bukankah menarik? Komunitas yang kesehariannya memegang parang dan cangkul, kail serta perahu, juga tidak kaku membicarakan soal tenggang rasa dan perlakuan yang sama bagi tiap orang. Ada juga pesta kebun sebagai bentuk ungkapan syukur di tiap musim panen, diselenggarakan di semua Nyafar dengan jadwal yang tidak bertabrakan. Ada kerjasama, ada kebersamaan, serta semangat solidaritas yang tinggi begitu terasa dalam suasana kekeluargaan yang penuh kehangatan. Bukan saja antar sesama Nyafar, tapi antara Nyafar yang satu dengan Nyafar yang lain. Dalam keadaan seperti itu, yang terlihat bukan lagi Nyafar Turim Tubun atau Adaud Tubun, tapi justru Onjou Tribun. Kalau seperti ini penjelasannya, lalu apa alasannya merasa malu? Justru sebaliknya kita perlu berbangga diri, karena di tempat lain, aktivitas warga dalam hal berkebun dan melaut juga sama dengan yang dilakukan di Nyafar-Nyafar hari ini. Tergantung cara kita memaknainya. Kalau kita terjebak pada stigma Nyafar sebagai penyumbang angka kemiskinan, putus sekolah, kematian ibu dan anak, bahkan tempat untuk beranak cucu, sudah tentu kita pasti malu dan mungkin saja ikut menertawakan negeri sendiri. Tapi bila kita maknai Nyafar dalam pengertian positif sebagai lumbung pangan lokal yang berkontribusi bagi perekonomian warga desa, sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal ilmiah oleh mahasiswa dan staf pengajar jurusan agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon atas nama Veronica Louk, MJ Patinama, dan juga LO Kakisina. Bahkan juga ada jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang mengangkat tentang keistimewaan dari Nyafar itu sendiri. Karena itu, sekedar menyarankan,
Jangan lagi kita berpolemik untuk mengupayakan nyafar-nyafar menjadi satu desa administratif atau apapun itu istilahnya dengan langkah-langkah akrobatik. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah tersedianya pasar untuk mengakomodir hasil-hasil pertanian maupun perikanan, sehingga lelah, keringat, dan mungkin juga air mata dari petani dan nelayan kita dihargai dengan selayak-layaknya.